Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua hari ini? Semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin semangat. Harapan saya begitu ya. Nah, materi kali ini saya ingin menyampaikan pada Anda, sahabat-sahabat semua. Namun sebelumnya marilah kita ucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, berbagai kasih sayangnya Allah kepada Anda, pada kita semua. Di mana kenikmatan Allah yang diberikan pada Anda semua, kepada kita semua, dari kenikmatan hal-hal yang nampaknya remeh-temeh, nampaknya sangat hina, akan tetapi itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa tergantikan. Misalnya ya, kenikmatan yang sangat remeh-temeh yang mungkin Anda semua nggak menyadarinya. Seringkali saya menyampaikan Allah memberikan kenikmatan kepada kita, tangan kita, kaki kita, jari-jari kita, itu oleh Allah masih diberikan jumlah yang genap ya, 6, 5. Tangan kita dikasih oleh Allah jarinya 5 masih utuh, ya kan? Yang kiri juga masih 5. Telinga kita masih kanan dan kiri. Coba kalau Allah memindahnya di depan dan belakang, nampaknya sepele kan? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang masih diberikan kepada kita, tidak akan ada yang namanya kecemasan, tidak akan ada yang namanya ketakutan. Ketika Anda fokus ke nikmat-nikmat Allah yang masih bisa kita rasakan, akan tetapi kenapa Anda merasakan kecemasan, ketakutan berlebih, kesana kemari, bingung ya? Ketika saat ini Anda berproses ikhtiar kesembuhan dari anxiety psikosomatis, Anda memfokuskan diri Anda ke kecemasan Anda, berarti Anda mengizinkan, Anda semua, sahabat-sahabat semua memang mengizinkan diri Anda, diri sahabat semua untuk cemas, mengizinkan diri Anda untuk takut. Makanya ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk cemas dan takut, itu akan mengubah fokus Anda dalam ikhtiar ya, dalam ikhtiar penyembuhan. Nah, yang Anda fokus hanya cemas, hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang nggak nyaman, Anda fokus ke situ. Anda mengizinkan pikiran Anda hanya merasakan ketidaknyamanan itu. Sementara Anda melupakan nikmat-nikmat Allah yang saat ini masih sangat banyak sekali. Nah, rambut Anda masih di kepala dan warnanya hitam kan? Itu kan juga kenikmatan yang luar biasa. Kecuali yang rambutnya mulai putih ya alhamdulillah, itu juga kenikmatan dari Allah. Ketika rambut sudah mulai ada yang putih, ya itu sebagai pengingat saja bahwa ketika Allah menghendaki itu ya segala sesuatunya itu terserah Allah. Nah, beberapa teman sahabat yang dalam proses ikhtiar ini kadang masih fokus ke rasa-rasa yang enggak nyaman, rasa-rasa yang sering mampir datang. Tiap hari Anda ngeluh, ada yang ngeluh jam 3 malam WA saya ngeluh, isinya ngeluh. Jam 9 malam isinya ngeluh, tengah malam jam 12 isinya masuk ke WA juga ngeluh. Nah, coba Anda ya yang memang benar-benar serius saja. Coba Anda yang benar-benar serius pengen sembuh. Kalau yang nggak serius ya itu kan terserah Anda, pilihan ya, pilihan Anda. Coba Anda alihkan fokus Anda saat ini, fokus ke proses ikhtiarnya. Jalani saja ikhtiarnya, prosesnya jalani saja. Nggak usah banyak tanya berapa lama saya sembuh, apakah lambung saya bisa normal kembali. Gak usah dibahas itu ya, gak usah
nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting apa? Proses ikhtiarnya itu dijalani tahap demi tahap. Masa setiap hari hanya ngeluh? Sudah kita kasih tahu masih ngeluh. Nah, sudah kita apa istilahnya kita arahkan. Gini loh Pak, gini loh Bu, ketika Anda mengalami rasa-rasa yang nggak nyaman, rasa-rasa yang kurang enak, itu udah terima saja rasa-rasa itu, diterima, nggak usah dilawan, diterima. Semakin Anda melawan, ya nampaknya semakin kuat dia datang. Ketakutan, kecemasan, kebingungan, kegelisahan, terima. Perut perih, terima. Kepala keliengan, mata burung, diterima, terima. Kuncinya diterima ya, ditompo Pak, ditompo Bu ya. Kenapa kita harus menerima? Kenapa kita harus nompo? Karena itu semua kan memang dari Allah, bukan dari kita. Semuanya adalah pemberian Allah. Rasa-rasa itu kan dari Allah. Ditompo, diterima. Yang selanjutnya setelah diterima apa? Kita ikhlas menjalani proses rasa-rasa yang datang itu. Ikhlas menjalani proses bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah pengen Anda semua ikhlas dalam menjalani takdir-takdir, ketentuan-ketentuan Allah. Kalau Anda melawan, kalau Anda tidak menerima, Anda protes. Nah, protes, ngeluh, berarti kan Anda protes sama Allah, nggak mau menerima apa yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau udah nggak mau menerima apa yang diberikan oleh Allah, kan harusnya Anda semua nggak usah tinggal di bumi Allah. Nah, harus kemana ya? Silakan cari bumi selain bumi Allah. Karena ketika Anda mau hidup di bumi Allah, bumi Tuhan ini ya, Anda semua harus mau menerima apa yang diberikan, dikehendakkan oleh Allah. Setelah diterima apa? Ya ikhlas tadi. Ikhlas dalam menjalani prosesnya, ikhlas dalam menjalani tahapannya, ikhlas dalam menjalani langkah-langkah, langkah demi langkah, setapak demi setapak. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, saya pengen sembuh seminggu lagi. Jangan tergesa-gesa. Nah, dalam proses penyembuhan, sahabat, Bapak, Ibu, itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Mie instan saja nggak instan kok, ya kan? Mie instan saja masih proses. Apa prosesnya? Katanya instan, nggak instan. Masih harus buka bungkusnya, masih harus buka bungkus bumbunya, sasetan itu, masih harus ngerebus airnya, masih harus menunggu jadi mie-nya itu larut, terseduh, masih harus menuangkan ke piring, masih harus menuangkan bumbunya, dan lain sebagainya. Mie instan yang dikatakan instan saja itu tidak instan, apalagi proses kesembuhan. Jalani saja tahap demi tahap, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Terserah Allah mau disembuhkan kapan, terserah Allah mau disembuhkan berapa lama. Mau disembuhkan seminggu, alhamdulillah. Mau disembuhkan dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah. Mau disembuhkan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita ikhlas menerima proses itu, tahapan itu diberikan oleh Allah. Jangan hanya ngeluh, pagi ngeluh, sejam lagi ngeluh, 2 jam lagi ngeluh lah. Apa yang Anda keluhkan itulah yang nanti akan semakin Anda rasakan, semakin Anda mengeluh gitu ya, semakin apa yang Anda keluhkan itu ya semakin
semakin akan lebih terasa. Makanya sahabat-sahabat ya, bapak dan ibu ini tapi yang masih ngeluh setiap hari, udah toh, udah terima saja, cuman perut kembung, perut perih kok. Nah sekarang perbandingannya sekarang gini, kalau yang masih ngeluh ini saya sambil ini saya baru di dapur. Kalau jenengan semua, Anda semua bosan dengan rasa-rasa yang saat ini Anda rasakan, bosan dengan perut perih, bosan dengan perut kembung, bosan dengan rasa cemas yang saat ini Anda rasakan, khawatir. Kalau misalnya Allah memberikan kesempatan ke Anda mau bertukar posisi, apakah Anda mau itu ditukar dengan pindahnya telinga Anda dari posisi kanan kiri dipindah ke depan belakang? Mau nggak kira-kira? Apakah Anda mau? Enggak kan? Makanya ibu ya, bapak ya, udahlah. Posisi saat ini yang Anda rasakan, ibu bapak rasakan, itu adalah sesuatu yang paling indah yang diberikan oleh Allah, paling baik. Nah berarti ketika saat ini Anda semua masih merasakan kayak gitu, rasa-rasa kayak gitu, tandanya Allah memberikan kesempatan ke Anda semua untuk melakukan perbaikan. Nah, tandanya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki apa? Ya memperbaiki semuanya, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki dalam menjaga fisik kita, tubuh kita. Nah, kira-kira pilih mana? Dikasih kesempatan untuk memperbaiki atau tidak dikasih kesempatan tapi langsung des? Ayo. Langsung des. Desnya des apa ya? Des tanpa ada kesempatan lagi. Pilih mana? Ayo, pilih mana? Pilih des apa pilih diberikan rasa kembung, perih, mual, pusing tapi masih bisa memperbaiki? Udahlah ya, sudah, stop ngeluhnya. Nah, terima saja, ditompo, ikhlas jalani takdir Allah. Nah, ketika sudah ikhlas menjalani takdirnya Allah, apalagi yang harus dilakukan? Pasrah, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya kesehatan kita serahkan kepada Allah. Ada hal-hal yang memang menjadi hak prerogatif Allah, ada hal-hal yang memang menjadi tugas kita sebagai hamba itu untuk melaksanakan. Tugas kita sebagai hamba adalah bukan penentu ya, tetapi tugas kita sebagai hamba ya kita melakukan proses ikhtiar itu. Ikhtiar sebaik-baiknya, ya kan? Berdoa, memohon sama Allah diberikan kenyamanan. Kan udah diperintahkan oleh Allah. Kowe njaluk tak wenehi, ya kan? Gusti Allah kan udah janji. Kamu mintalah, berdoalah, akan aku kabulkan. Oke, janji ini Gusti Allah toh. Jadi janji ini Gusti Allah. Gusti Allah ini janji, ketika Allah udah janji ya pasti menepati, nggak kayak manusia. Nah, ketika kita sudah berdoa, bertawakal, pasrah, ya kan, kita udah ikhtiar, menjalani tahapannya, proses-prosesnya, setapak demi setapak, setahap demi setahap, ya jalani saja. Itu kan hak kita sebagai hamba, sebagai manusia biasa. Karena kita bukan Tuhan, ya kita menjalani hak kita sebagai manusia ya. Kita ikhtiar sebaik-baiknya. Kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Nah, makanya Ibu dan Bapak semuanya, udah toh, yang penting dilakukan ikhtiarnya.
Setelah dilakukan ikhtiarnya, berdoa, ndonga. Nah, Gusti Allah itu sudah berjanji, wis janji Gusti Allah gitu. Mosok awake dhewe ra percaya karo Gusti Allah. Masa kita nggak percaya sama janji Allah? Nah, itu kan kebangetan kitanya kan. Kita terlalu kebangetan kalau kita nggak percaya sama Allah. Anda semua lebih percaya sama saya daripada percaya sama Allah, itu ya sesuatu yang tidak benar. Anda boleh percaya sama saya, tapi sebatas kewajaran, percaya antar manusia. Tapi seharusnya jenengan semua, Anda semua harus lebih percaya kepada Allah, bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada Anda semua. Udah percayalah, yakin.
melatih diri kita mengucapkan, menulis hal-hal yang positif. Coba ketika Anda yang sering ngeluh nih, sejam sekali ngeluh, diganti, mulai hari ini diganti. Tulisan Anda mengatakan sakit, pusing, mual, coba setiap 1 jam Anda ganti dengan alhamdulillah ya Allah, tubuh saya segar, bugar, bertenaga. Coba Anda ganti itu. Sejam lagi Anda menulis, mengatakan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, pikiran saya damai, tenang sekali ya Allah. Sejam lagi diganti tulisan Anda, kalimat Anda, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, terima kasih ya Allah, hati saya tenang sekali, tenang dan damai sekali, terima kasih ya Allah. 1 jam lagi diganti, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya memilih tubuh saya sehat, semakin hari semakin sehat, dan seterusnya. Hal-hal yang baik yang diucapkan, hal-hal yang positif yang dituliskan. Gitu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.